Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Naksana. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MSDM Internasional dengan dosen pengampu Ibu Sukwati Dewi Asrika SEMM. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional. Akhir-akhir ini istilah ekspatriat sering digunakan untuk menggambarkan seorang pekerja yang tinggal secara sementara di negara di mana mereka bukanlah warga negara. Kebanyakan dari ekspat sendiri karena tuntutan pekerjaan atau bahkan karena pendidikan. Faktor-faktor yang membedakan MSDM internasional dan MSDM domestik: yang pertama, lebih banyak aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, terlibat dalam kehidupan pribadi karyawan. Yang keempat, perubahan pendekatan sebagai campuran tenaga kerja ekspatriat dan penduduk lokal yang bervariasi. Yang kelima, adanya resiko dan pengaruh ekspatriat lainnya. Yang membedakan MSDM internasional dengan MSDM domestik berdasarkan pajak. Dalam mengenakan pajak penghasilan bagi ekspatriat, terlebih dahulu harus dilihat dari kondisi subjek pajaknya. Kondisi subjek pajak menentukan dalam jenis pemotongan PPh yang dikenakan untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Maka dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri akan dikenakan PPh pasal 26. Ekspatriat dengan status wajib pajak luar negeri tidak punya kewajiban memiliki PPWP dan tidak punya kewajiban melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang kedua, keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contohnya berdasarkan budaya. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Ekspatriat yang datang ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah untuk bekerja, ada juga untuk belajar. Bekerja di perusahaan Indonesia dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda, termasuk dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan seperti ini dapat menimbulkan kesulitan mereka mengalami guncangan budaya atau culture shock, suatu fenomena yang dialami oleh orang-orang yang pindah melintasi budaya. Sistem berbeda untuk lokasi geografis berdasarkan musim. Perbedaan musim menjadi salah satu kendala bagi para ekspatriat yang datang ke Indonesia yang dengan memiliki 2 musim tinggal di Indonesia. Ekspatriat harus dapat beradaptasi dengan lingkungan. Di Indonesia memang tidak memiliki musim lain selain musim kemarau dan musim hujan. Hal ini dipengaruhi oleh iklim. Indonesia merupakan iklim tropis yang memiliki suhu panas dan juga hangat sepanjang tahun. Yang keempat, berhubungan dengan lembaga, contohnya berdasarkan politik. Ekspatriat menganut sistem politik monarki konstitusional biasanya memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan feodal di masa lalu. Simbol negara atau kepala negara biasanya dipegang oleh raja atau ratu yang didaulat atau secara alamiah telah dianggap sebagai pemimpin rakyatnya. Sedangkan di Indonesia, politik bebas aktif menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Yang kelima, meningkatnya resiko-resiko berdasarkan keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Security briefing adalah kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Security untuk memberikan pengetahuan mengenai keadaan keamanan di Indonesia bagi semua pekerja ekspatriat. Kegiatan ini wajib dilakukan perusahaan. Sangat penting dilakukan agar ekspatriat yang bersangkutan bisa mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah dirinya menjadi sasaran kejahatan. Ada sedikit cuplikan, yaitu opportunity is not a coincidence, yaitu kesempatan bukanlah sesuatu kebetulan. So, gunakan kesempatan sebaik mungkin. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video